saya Fitria Epa, NIM 19104168874, kelas A1 pagi, dosen Adi Mursalin SEMM, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Saya akan membacakan ringkasan materi dari buku Analisis Lingkungan Bisnis tentang non-market strategi. Lingkungan bukan pasar terdiri dari pengaturan sosial, politik, dan hukum yang membentuk interaksi di luar, tetapi berkaitan dengan pasar dan kontrak. Lingkungan bukan pasar mencakup interaksi-interaksi antara perusahaan dan individu, kelompok kepentingan, entitas pemerintah dan publik yang ditengahi bukan oleh pasar tetapi oleh lembaga publik dan swasta. Institusi publik berbeda dari pasar karena karakteristiknya seperti aturan mayoritas, proses hukum, hak yang luas, aksi kolektif, dan akses oleh publik. Aktivitas dalam lingkungan bukan pasar dapat bersifat sukarela, misalnya bila perusahaan melakukan kerja sama dengan pejabat pemerintah atau kelompok pemerhati lingkungan. Perusahaan dapat secara sukarela bekerja sama dengan pemerintah atau pemerhati lingkungan. Kemampuan non-pasar didefinisikan sebagai tingkat pengetahuan dan keterampilan tasit dan non-tasit yang membantu mengelola proses dan hasil dari kebijakan publik. Kemampuan non-pasar dapat dikatakan sebagai salah satu isu utama dalam upaya meningkatkan kinerja investasi dalam industri listrik yang diatur. Di lingkungan bukan pasar, memengaruhi kinerja pada sejumlah dimensi dalam industri otomotif, standar emisi dan ekonomi bahan bakar, memengaruhi penelitian dan pengembangan, desain, produksi, penetapan harga, dan pemasaran. Peraturan dan kewajiban akan menjaga keselamatan standar yang sudah ditetapkan memiliki efek yang luas bagi dunia bisnis. Dalam merumuskan strategi bukan pasar, manajer dapat memanfaatkan keahlian pengacara, spesialis komunikasi, dan spesialis hubungan masyarakat. Manajer bagaimanapun pada akhirnya harus mengevaluasi kualitas saran yang mereka terima dan menggabungkannya dengan pengetahuan mereka sendiri yang berkaitan dengan pasar dan lingkungan bukan pasar. Sebagian besar perusahaan telah menemukan bahwa manajer harus terlibat dalam semua tahap agar mereka dapat mengatasi masalah bukan pasar. Contoh asal pasar masalah bukan pasar pada tahun 1990-an, harga bensin asli yang lebih rendah dan permintaan konsumen yang berubah mengakibatkan kendaraan sport atau SUV dan truk ringan menangkap separuh pasar kendaraan ringan di Amerika Serikat. Dalam lingkungan bukan pasar, undang-undang, peraturan, keputusan administratif, dan tekanan publik adalah hasil dari kompetisi yang melibatkan individu, aktivis, kelompok kepentingan, dan perusahaan. Dalam lingkungan pasar, strategi ditangani oleh pasar, sedangkan di lingkungan bukan pasar, strategi ditengahi oleh lembaga publik dan swasta, termasuk legislatif, pengendalian, badan pengatur, dan sentimen publik. Sama seperti lingkungan pasar dari perubahan bisnis dan keunggulan kompetitif yang berkembang, lingkungan bukan pasar berubah dan isu-isu dalam agenda bukan pasar perusahaan juga berkembang. Analisis bukan pasar 4I. Lingkungan bukan pasar perusahaan dikarakteristikan oleh 4I, yaitu isu atau persoalan pokok, interest atau kepentingan, institution atau institusi, dan information atau informasi. Isu adalah unit dasar analisis dan fokus dari tindakan non-pasar. Dengan menggunakan industri bioteknologi pertanian sebagai contoh, isu-isu bukan pasar utama adalah perumusan kebijakan peraturan untuk makanan, rekayasa hayati, dan reaksi publik terhadap makanan tersebut. Interest atau kepentingan mencakup individu dan kelompok dengan preferensi tentang atau kepentingan masalah. Kepentingan utama adalah perusahaan bioteknologi pertanian, kelompok kepentingan, dan aktivis yang peduli tentang masalah bioteknologi dan masyarakat. Institusi didefinisikan oleh Douglas North
pada tahun 1990 sebagai aturan main dalam masyarakat yang membentuk interaksi manusia. Institusi pemerintah terbentuk entitas seperti badan legislatif dan badan pengatur. Lembaga non-pemerintah termasuk media berita yang memberikan informasi kepada masyarakat, serta sentimen publik yang terdiri dari harapan masyarakat dan norma perilaku yang muncul dari etika dan budaya. Informasi berkaitan dengan apa yang diketahui atau dipercayai oleh pejabat atau pejabat lembaga tentang masalah dan kekuatan yang memengaruhi perkembangan mereka. Informasi berkaitan dengan resiko yang terkait dengan produk individu dan dengan teknologi itu sendiri. Penerimanya publik atas tanaman dan hewan yang direkayasa secara biologis dipengaruhi oleh pengetahuan ilmiah dan keprihatinan tentang hal-hal yang tidak diketahui dan dapat berbeda di berbagai negara dan budaya. Informasi disediakan oleh perusahaan, aktivis, lembaga pemerintah, dan media sosial. Oleh karena itu, lingkungan bukan pasar harus responsif terhadap strategi perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Strategi-strategi tersebut dapat mempengaruhi peluang pasar. Menurut Robert Galvin pada tahun 1992, yang memimpin Motorola selama lebih dari 3 dekade menggambarkan pendekatan perusahaan terhadap lingkungan bukan pasarnya seperti membuat aturan main. Langkah pertama dalam menetapkan setiap strategi adalah membuat aturan permainan dengan cara terhormat dan adil dan memberi setiap orang kesempatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Maksud Galvin adalah bahwa aturan permainan tersebut dibuat hendaknya dengan strategi perusahaan yang telah dibuat dan dijaga, dan juga harus memperhatikan kepentingan pihak lain dan juga harus memenuhi peraturan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintah. Perusahaan dan manajemen perusahaan dapat membentuk aturan-aturan itu dengan cara berpartisipasi secara bertanggung jawab, yaitu memperhatikan kepentingan publik dan privat. Kepentingan publik dan privat ini juga tidak diperhatikan akan dapat menimbulkan masalah pasar dan bukan pasar. Partisipasi publik dan privat ini dapat mempengaruhi lingkungan pasar perusahaan dan peluang perusahaan, serta lingkungan bukan pasar dan masalah yang akan dihadapi perusahaan di masa yang akan datang. Sekian ringkasan dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.